Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala SMP Negeri 3 Sampit telah melakukan kegiatan diklat pembelajaran mendalam. Adapun tahapan-tahapan mengikuti diklat selama 6 hari, kemudian kami laksanakan on 1 kami laksanakan. Yang pertama adalah pengimbasan PPT dan PPB, yaitu pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap. Dan setelah itu hasilnya terlihat bahwa 80% bahwa guru-guru SMP Negeri 3 Sampit tenaga pendidikan sudah mindset untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian setelah itu kami melakukan penyelarasan visi dan misi serta tujuan sekolah bersama seluruh stakeholder sekolah, penyelesaian visi misi dan tujuan sekolah untuk implementasi di pembelajaran mendalam. Setelah dilaksanakan itu melibatkan seluruh dewan guru, siswa, dan orang tua. Setelah dilaksanakan penyelarasan, kami melakukan sosialisasi visi dan misi serta tujuan sekolah yang terintegrasi pada pembelajaran mendalam kepada seluruh warga sekolah SMP Negeri 3 Sampit. Kemudian ada tahap akses kami melakukan identifikasi bagaimana pemahaman guru-guru tentang pembelajaran mendalam, dan hasil akses tersebut dan identifikasinya melalui hasil tes dan melalui observasi kelas, guru sudah 20,9% memahami tentang pembelajaran mendalam. Begitu juga hasil observasi kepala sekolah di kelas pada saat guru melaksanakan pembelajaran. Setelah melakukan akses dan identifikasi, kami merancang implementasi. Sebelumnya saya mengundang para tim pengembang sekolah untuk membuat rancangan hasil dari identifikasi tersebut, dan hasil kesimpulan kami berdasarkan identifikasi, hasil poster dan observasi kelas, maka guru dengan hasilnya 20,90% guru memahami, dan hasilnya disimpulkan bahwa guru dan tenaga pendidikan itu perlu penguatan pemahaman pembelajaran mendalam melalui lokakarya dan lesson study. Nah, akhirnya kami melakukan implementasi aksi untuk pelaksanaan penguatan pembelajaran mendalam melalui lokakarya dan lesson study. Lesson study dilaksanakan selama 2 minggu dengan beberapa guru model. Setelah itu kami refleksi, dan pada implementasi itu kegiatannya berjalan dengan lancar. Semua guru bersemangat untuk melakukan lesson study, dan guru model melaksanakan lesson study dengan penuh semangat, dan kolaborasi inquiry-nya sangat terlihat sekali di situ. Kolaborasi antara guru, siswa, dan juga antara guru dengan guru, dan guru-guru sudah memahami 8334, yaitu dimensi profil lulusan, kemudian prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan strategi pembelajaran serta asesmen. Setelah itu kami melakukan tahap measure. Nah, pengukuran kami lakukan melalui post-test yang dilaksanakan kepada guru-guru tentang pemahaman pembelajaran mendalam tersebut. Nah, measure ini hasilnya guru-guru sudah 24,5% sudah memahami, dan efektif sekali pelaksanaan lokakarya dan lesson study itu untuk meningkatkan pemahaman guru terhadap pembelajaran mendalam. Dan hasil lesson study pun guru-guru merefleksinya dengan sangat positif dan antusias sekali untuk melaksanakan lesson study selanjutnya, karena ini efektif untuk pemahaman guru tentang pembelajaran mendalam dan pelaksanaan di kelasnya. Jadi pada kegiatan implementasi tadi kami fokus pada pembuatan rancangan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran terintegrasi pada pembelajaran mendalam. Measure selain itu hasilnya melalui post-test dan juga melalui refleksi, dan hasilnya guru-guru diukur dengan mengukur dengan instrumen pengukuran melalui observasi praktik pembelajaran, yaitu lesson study tadi, kemudian refleksi guru, dan juga ada angket kepuasan lokakarya.
dan juga hasil pengukuran tersebut pola pikir guru sudah 80%, tadi sudah menunjukkan grow mindset. Perencanaan PP berbasis diferensiasi atau proyek yang pembelajaran mendalam 70% sudah guru-guru sudah mampu melaksanakan RPP, yang membuat RPP perencanaan pembelajaran yang terintegrasi pembelajaran mendalam. Kemudian di situ terlihat pada saat lesson study pelaksanaan metode model pembelajaran sudah 65% sampai 80%, guru sudah ada PJBL, ada problem saving, ada inquiry dan discovery learning. Nah, jadi kepuasan anak pun kami buat angketnya, kepuasan terhadap pembelajaran dilaksanakan guru. Dan demikian hasil dari OJT 1 dan OJT 2. Semua analisis kami capaian semua positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celia Octavia, guru matematika di SMP Negeri 3 Sampit. Saya ingin menyampaikan hal-hal baik yang saya dapat setelah lesson study Ibu Jakiah tentang pembelajaran mendalam. Saya mendapat banyak hal baik, salah satunya kemitraan pembelajaran dari rekan guru mapel lain untuk menyampaikan pengetahuan yang berkaitan dengan tujuan dan materi pembelajaran yang sedang berlangsung. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mohon izin saya secara pribadi menyampaikan pada saat tadi saya belajar bersama lesson tadi ataupun mengamati proses pelajaran Ibu Siti Jakiah dalam mata pelajaran IPS di kelas 9 ruang 5. Menurut saya pribadi untuk pembelajaran sangat mengasihkan. Kenapa sangat mengasihkan? Yang pertama, perencanaan pembelajaran sudah cukup matang. Terlihat adanya penggunaan media dan metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tadi medianya Ibu Jakiah menyampaikan ada PPT, ada juga video-video, bahkan siswa juga ikut menari menasai. Karena tadi tema Bu Jakiah tentang kearifan lokal, jadi anak-anak diupayakan tidak hanya tahu saja, tapi bagaimana bisa mempraktikkan kearifan lokal tersebut dengan cara menari menasai di pada saat jam pelajaran tersebut. Yang kedua, metode tadi anak-anak juga ada yang berdiskusi. Metode pun sangat mengasihkan, sangat menarik menurut saya, karena anak-anak tidak melakukan secara berhitung membagi kelompok, tapi menggunakan permen, di mana permen itu ada permen Kopiko, permen relaksa, dan berbagai macam permen. Jadi nanti ketika siswa tersebut mendapatkan permen yang dia dapatkan, maka itu kelompoknya. Dan juga setelah metode berdiskusi, anak-anak menyampaikan hasil LKPD-nya ataupun diskusi menggunakan Canva dan nanti dipresentasikan oleh peserta tersebut. Yang kedua, keterlibatan siswa juga sangat baik. Siswa berani bertanya dan mengungkapkan pendapat, di mana guru menjelaskan, siswa menyampaikan dan bertanya ketika tidak dipahami. Apalagi tadi pada saat ada salah satu guru ataupun keterlibatan salah satu guru dalam materi tersebut, ada Ibu Rada menyampaikan tentang tiwah, kemitraan ya kemitraan tadi. Jadi Ibu Rada menyampaikan tentang tiwah. Anak-anak juga tidak hanya kepada guru mapel, tapi kepada mitra juga mempertanyakan bagaimana pelaksanaan tiwahnya, berapa hari dan sebagainya. Mungkin terakhir untuk pengelola kelas juga berjalan sangat kondusif Ibu, sesuai dengan yang Ibu Siti Jakiah terapkan. Mungkin itu dapat saya sampaikan ke Ibu Kepala Sekolah. Mohon izin kawan-kawan semua, saya ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bapak Ibu semua. Pagi ini kayaknya semangat semua ya. Mohon maaf saya tidak ikut mengamati pada saat pelaksanaan, baik itu pada saat pra maupun pada saat pelaksanaan di kelas. Tetapi saya coba untuk menyampaikan manfaat-manfaat dari lesson study
Mungkin Bapak Ibu semua sudah merasakan yang sudah praktek menjadi guru model dan juga yang menjadi timnya sebagai pengamat pada saat pelaksanaan maupun pada saat refleksinya. Manfaat lesson study bagi guru yang pertama adalah untuk meningkatkan kolaborasi antar guru. Ini sangat terlihat nyata karena pada saat persiapan Bapak Ibu guru yang akan menjadi guru model itu dipersiapkan bersama oleh timnya. Dari tim itu mungkin melihat dari perencanaan guru model mana yang perlu ditambah, mana yang perlu dikurang, berdasarkan perkiraan nanti pada saat di dalam kelas. Jika dalam perencanaan itu terlalu padat sementara waktunya singkat, maka perencanaan itu dapat direvisi berdasarkan masukan-masukan Bapak Ibu guru timnya. Nah, kemudian yang kedua, mendorong pengembangan diri secara profesional. Ini tentu saja karena apa? Ya, pada saat persiapan itu karena tidak disiapkan oleh satu orang, karena disiapkan oleh satu tim, maka masukan-masukan dari Bapak Ibu guru yang lain akan menjadi modal untuk guru model praktik di dalam kelas. Nah, itu semua akan meningkatkan profesionalnya. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan lingkungan kerja yang akrab untuk memecahkan masalah pelajaran bersama. Ya, menciptakan lingkungan kerja yang akrab. Nah, ini jelas sekali karena persiapan pembelajaran itu dilakukan oleh tim yang terdiri dari banyak orang, maka disitulah akan terlihat keakraban karena di situ bukan guru-guru tidak menjatuhkan temannya, tetapi guru-guru membantu guru model untuk mempersiapkan agar nantinya pada saat di dalam kelas itu tidak mengecewakan. Nah, itu jadi keakrabannya sangat terlihat. Nah, melalui lesson study, guru dapat meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, memperoleh umpan balik pada saat refleksi yang konstruktif dan berbagi pengalaman serta solusi inovatif untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Tujuan dari lesson study itu yang terakhirnya bukan untuk guru, tetapi untuk siswa. Bagaimana Bapak Ibu guru mempersiapkan diri untuk menyampaikan suatu pembelajaran di dalam kelas agar pembelajaran siswa menjadi lebih baik, ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kalau kita baca, kita cari di media bagaimana manfaat lesson study itu secara terperinci itu sangat panjang sekali. Tapi karena pada saat ini waktu kita terbatas, ya, iya, waktu kita terbatas, maka mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini kepada kita semua. Mohon maaf jika ada yang tidak tepat dari penyampaian saya. Terima kasih, selamat pagi. Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi selama beberapa minggu ini kita menjalani lesson study, ada beberapa hal, terutama terkait dengan pembelajaran mendalam. Itu yang terutama yang inquiry kolaboratif itu sudah terjalankan dengan baik, sebagaimana sudah dijelaskan oleh Bu Tri tadi juga. Nah, yang bisa diambil juga adalah bahwa menerapkan pengalaman belajar dari langkah-langkah seperti memahami, mengaplikasi, dan refleksi itu sudah tergambarkan dengan baik selama lesson study. Juga prinsip-prinsipnya sudah dilaksanakan dengan baik. Bagaimana menciptakan suasana yang berkesadaran bagi murid, lalu bermakna, bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi murid dan menggembirakan. Menggembirakan ini tidak boleh ketinggalan karena bagi murid
itu adalah salah satu yang akan menjadi bekal mereka. Salah satu yang bermakna itu adalah keterkaitannya dengan menggembirakan, karena semakin senang ketika mereka melaksanakan pembelajaran, maka ilmu yang mereka dapatkan akan juga lebih mudah diingat. Nah, selama lesson study ini sudah terjalani semua hal seperti itu. Jadi secara umum pembelajaran mendalam insya Allah sudah diterapkan dengan baik pada guru model. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.